Sekarang lo yang menonton video ini, gue yakin hidup lo makin dewasa, hidup lo nggak sama lagi. Mungkin sekarang lo yang menonton video ini 20 atau 30 tahun, dan dulunya lo mungkin masih bisa nongkrong sana sini sama temen lo, masih bisa minta duit ke orang tua, dan lo tidak memikirkan masa depan lo. Tapi semua itu berubah ketika ekspektasi society atau kehidupan sosial lo udah pada punya kesibukan sendiri, mereka sudah married mungkin, atau ada temen lo yang sudah kaya dan lo masih berada di titik terendah lo. Dan di sini mungkin lu sedang berada di titik kebingungan bagaimana caranya ekspektasi sosial itu. Lu tidak punya uang tapi lu dituntut mapan, dan gue sudah merangkum itu semuanya supaya lu bisa masuk ke lingkungan yang jauh lebih mapan daripada hari ini. Sekarang di posisi terpuruk lo nih, lo lagi jatuh, lo lagi mungkin kebingungan, lo harus ngapain, tapi ekspektasi sosial yang menuntut lo bagaimana caranya harus mapan, dan lo sekarang mungkin saja lo lagi kehilangan jejak nih. Ya lo terima dulu, lo kosongin otak lo. Cowok itu bisa berubah tuh cuma dua nih, gue kasih tahu. Yang satu dikasih tahu sama temen, yang kedua dia harus ditampar sama kehidupan dulu nih. Kalau lo nggak ditampar sama kehidupan, lo nggak bakal sadar. Sama kan kayak lo pacaran, ceritanya cewek lo selingkuh, cewek lo brengsek gitu. Kemarin gue lihat cewek lu tuh sama cowok lain, lu nggak percaya, udah dikasih tahu tuh sama teman lo tuh, tapi ketika dia beneran selingkuh dan dia putusin, lu baru sadar, anjing kemarin temen gue bener ya. Ya emang begitu, cowok harus dikasih tahu. Kalau dia nggak dikasih tahu, nggak mempan, udah nih, lu harus tampar sama kehidupan yang brengsek. Makanya sama nih, kalau lu lagi jatuh, ya lu terima dulu. Kalau misalnya lu udah nggak berhasil selama beberapa tahun, itu artinya ada yang salah. Nggak usah lu so idealis gitu loh. Nggak usah lah yang namanya lu mikir otak lu tuh paling bener. Padahal mungkin saja temen lu tuh jauh lebih pinter gitu daripada lu. Kalau memang udah lagi jatuh, terima dulu, calm down bro. Karena gue juga pernah berada di titik uang gue tuh cuma 20.000 di rekening. Bagaimana cara gue bisa survive ya? Satu-satunya ketika gue lagi jatuh begitu, gue punya koleksi mainan itu harus gue jual gitu loh. Dulu gue jual barangnya itu cuma 1 juta. Sekarang harganya kayak udah 10 juta. Gue udah cari barangnya itu nggak ada gitu loh. Karena di posisi jatuh, mau nggak mau gue harus menjual. Walaupun di nego anjing gitu ya, gue harus jual. Karena gue tahu kondisi lagi jatuh, gue butuh duit. Apapun yang bisa jadi duit, gue jual. Dan kemudian yang pengen gue sampein, kalau misalnya lo lagi jatuh, lo harus ngerendahin diri gitu loh. Lo belajar. Kalau misalnya lo nggak mau belajar sama sekali, gimana caranya lo bisa memenuhi ekspektasi sosial orang tua lo? Karena di sini, lo cowok memang udah harus tuh ditampar sama kehidupan, baru lo sadar. Hal yang gue sering lakukan nih ketika misalnya temen gue nyariin, itu semua gue udah hilang loh. Gue udah bener-bener hilang. Gue dari komunitas, dulu gue juga sempat hilang bertahun-tahun, dicari susah. Kemudian dari temen lama gue nih cariin, gue hilang, beneran hilang. Gue gak bales atau gue cuma bales gak bisa gitu. Karena hal yang harus gue lakukan ialah gue fokus gitu loh. Bagaimana caranya lo bisa berhasil nih kalau lo masih meladeni nih distraksi-distraksi biji kayak begini. Ini hal paling gampang, simple. Kalau lo nonton seperti ini, udah lo nonaktifin aja IG-nya. Biasanya nih ekspektasi sosial yang bikin lu stres itu, kalau misalnya lu lihat gitu ya, widih si ini udah sukses bisa beli sport car, widih gila rumahnya gede, gajinya gede nih, party mulu nih. Lu kan udah tahu nih, namanya pencitraan, semua pasti ditampilin bagus-bagus. Gue juga sering ngeliat temen gue party gitu, widih keren. Gue udah tahu aslinya gimana, kerjanya apa, mabok-mabokan. Besok ngapain, besok udah di rumah nih, sober, gelandangan anjing, gak ada duit gitu loh. Lu lihat dia keren, pakai kemeja hitam, ujung-ujungnya apa? Udah dikejar-kejar pinjol gitu loh. Hidup udah susah, hilang dulu deh dari sosmed deh. Daripada lu pusing, lu bingung, lu mau ngapain, lu fokus dulu sama kerjaan lu. Nanti kalau misalnya lu udah punya duit, baru lu muncul tuh di sosmed. Karena nggak ada yang mau lihat proses lu tuh jadi gembel tuh kayak gimana. Kalau misalnya lu udah tahu nih, proses lu itu udah tahu susah, lu nggak usah yang namanya muncul-muncul di sosmed. Daripada lu pusing, lu hilang aja dari society. Sampai pada akhirnya lu sudah duit, lu baru muncul lagi. Udah tahu hidup lu kan lagi susah. Kalau misalnya hidup lu lagi susah, yang harus lu cari ialah bagaimana caranya lu masih bisa hidup nih besok nih. Lu bisa cari makan besok. Kerja kasar pun nggak apa-apa gitu. Apa sih yang harus lu pentingin, gengsi gitu ya? Karena kalau misalnya lu pentingin gengsi ya duit lu kagak ada. Coba lu pikirin sekarang. Kalau lu misalnya harus makan besok, lu masih pentingin gengsi atau enggak? Karena ketika gua waktu susah juga, gue juga kerja kasar kok. Kalian juga udah pasti tahu gitu dari cerita gua sempat kerja serabutan, apapun gua ambil.
dibayar 30.000 gue ambil. Ini udah bukan saatnya lu mikirin gengsi. Kalau misalnya lu jadi gembel, lu terima dulu. Kalau misalnya lu masih gembel begini, kumpulin duit sebanyak mungkin, apa aja lu ambil di depan mata. Misalnya lu lihat tuh di komplek-komplek gede, ada yang butuh kan buat mandiin hewan peliharaannya, itu lu kerjain gitu. Itu dibayar satu hewan peliharaannya itu 100.000, lu kali aja 30, lu dapat 3 juta gitu. Itu kerjaan paling gampang, nggak perlu pakai otak, tapi lu bisa dapat uang banyak. Karena orang yang mandiin anjing gua aja itu sebelum dapat puluhan juta gitu dari begituan doang. Kemudian lu juga bisa kan jadi Gojek gitu, apapun kerjain aja, nanti lu bakal ketemu batu loncatannya dari duit yang lu kumpulkan. Kemudian lu ikut kelas atau lu belajar sama orang lain. Karena yang paling penting ketika lu mau self upgrade ya, lu butuh uangnya, lu puter. Karena yang gue lihat orang-orang nih banyak kan pengennya uang cepat gitu loh. Nggak ada anjing uang cepat. Lu mau pakai dukun aja lu yang ditipu dukun bangsat. Dan semua hal yang lu lihat itu nggak instan. Gue belajar digital marketing 9 bulan baru hasilin duit. Dan sekarang gue main digital product, semua orang lihat duitnya ada gak? Ada duitnya di situ. Tapi juga butuh proses. Lu butuh waktu berbulan-bulan sampai hasilin duit. Sekarang lu kerjain apapun yang bisa lu kerjain gitu. Kalau misalnya lu tidak punya skill, lu asah skillnya, lu belajar dari YouTube tutorial itu banyak gitu loh. Gue main digital produk aja, itu juga nggak ada mentor, nggak ada yang ngajarin. Gue cari tahu sendiri supaya gue bisa bagaimana caranya winning. Makanya kalau misalnya ditanya buat jualan digital produk, gue berani akuin gue paling jago di Indonesia. Buktinya apa? Buktinya member gue bisa hasilin ratusan juta per bulan kok dari situ. Itu yang kita sebut profit ya. Profit dia bisa sampai 500 juta sebulan dari mainin digital produk. Cuman di sini yang pengen gue sampaikan ke lo, kalau misalnya lo lagi berada di titik terendah, ya lakuin aja dulu apa yang ada di depan mata. Setelah lo punya duitnya, baru nanti deh lo belajar sesuatu yang harus lo pelajarin supaya lo makin punya dapat duit lagi. Kalau udah tahu susah, lu nggak usah yang namanya branding dulu. Fokus lo tuh nge-pull cash sebanyak mungkin. Karena dulu gue pada saat gue bangun branding juga, gue tahu kesulitan lo membangun branding ini seperti apa. Kesulitan membangun branding, lo harus butuh cash sebanyak mungkin. Kalau lo nggak punya cash, ya nggak usah branding aneh-aneh lah anjing. Hal yang sering gue lihat nih, bikin bisnis F&B, coffee shop dan sebagainya. Aduh, lo kalau tahu omsetnya, nangis lo dengernya lo. Omsetnya aja itu 1 juta nggak ada. Lo bayangin itu kalau dikali 30 berapa itu? Ujung-ujungnya bangkrut kan? Karena ya mereka kerjanya tuh kebanyakan gengsi gitu. Kalau lagi susah yang difokusin tuh hasilin duit sebanyak mungkin. Karena hal yang gue percaya nih, ketika lu sudah punya duitnya, itu nanti kesempatan yang lain juga bakalan datang. Sabar aja, nggak usah yang namanya mikir bisa hasilin uang jauh lebih cepat. Ya ini buat masa depan lo juga. Sayang kalau misalnya lo tidak mengupgrade skill lo nggak upgrade knowledge lo, ya hidup lo masih begitu-gitu aja. Hidup lo nggak bakal maju. Apalagi nih yang sering gue lihat gitu ya, orang mikir plan gue 5 tahun mau kayak begini, plan gue 3 tahun mau kayak begini. Terus gue tanya ke dia, bulan depan lu mau ngapain? Nggak tahu. Aduh, ngehe gitu loh. Misalnya nih kasus gue mau nge-gym, gue nggak mikir misalnya 3 tahun lagi badan gue kayak gimana gitu loh. Yang gue lakukan 3 bulan gue mau kejar ngapain ya? 3 bulan ya gue kejar turun berat badan. Sama kan kalau misalnya lu di bisnis ya, 3 bulan gue mau kejar 10 juta dulu deh, 10 juta profit. Coba lo lihat plan lo yang 5 tahun dari tahun lalu, jadi gak? Setahun aja gitu deh, nggak jadi kan plan lo kan, karena lo mikir kejauhan. Sesuatu yang lo pikir kejauhan itu nggak bakal kesampaian kalau lo short termnya kagak ada. Mending lo nggak usah kasih lihat ke siapapun, tiba-tiba ada hasilnya. Itu kan jauh lebih bagus ya daripada omongan lo lebih gede daripada actionnya. Dari part 1 sampai 5 tadi nih, lu kan udah lihat nih, lu actionnya harus kayak gimana. Yang harus lu perhatikan, kalau misalnya lu punya kesalahan, ya lu perbaikin gitu. Setiap kesalahan yang lu alamin, itu bukan berarti lu gagal. Yang harus lu lihat ialah bagaimana caranya gue bisa memperbaiki dari setiap kesalahan gue. Karena dalam hidup ini, udah pastilah manusia itu salah. Tapi yang bikin lu maju atau enggak, itu tergantung dari respon lu. Kalau misalnya respon lu, enggak deh, gue mundur aja deh. Tapi kalau misalnya lu maju, lu mau terabas, ya mungkin saja hidup lu tuh naik tanpa lu sadari lu udah sejauh ini. Nanti ketika lu 5 tahun, 3 tahun, lu flashback ke tahun lalu, ini bukan diri lu nih. Lu lihat gitu betapa begonya lu yang dulu. Karena setiap lu punya skill, lu harus asah sampai akhirnya itu jadi mengkilap. Kalau misalnya lu nggak mengkilap, lu
tebas lagi sampai akhirnya jadi mengkilap. Samurai itu memang didesain bagaimana caranya bisa nebas kepala orang, dan makanya dia harus bikin itu setajam mungkin. Dan begitu juga dalam hidup ini, kalau misalnya lo ngerasa skill lo ngepas, susah dapat kerjaan dan sebagainya, lo harus jadi expertise di bidang itu. Lo harus jago di bidang itu. Sampai siapapun, teman-teman di sekeliling lo, saudara lo, dan orang lain impress sama skill lo. Gue aja sekarang belajar Meta Ads aja udah 8 tahun kok. Gue fokus di bidang ini. Temen gue ngajak belajar trading, gue nggak dulu. Gue fokus di sini karena gue tahu di ini ladang gue. Ini gue bisa hasilin duit jauh lebih banyak. Ngapain gue lihat orang yang trading punya sport car dan sebagainya, gue nggak nguasai di situ. Ya nanti dulu lah. Karena gue nggak gampang terlena lihat orang punya ini punya itu, gue belajar di situ. Enggak. Dan makanya apapun yang lagi lo pelajarin, ya lo jangan sampai kehilangan momentum. Apalagi di zaman AI seperti ini, manusia gampang banget diganti sama AI. Jadi kalau misalnya lo masih bisa kerja untuk sesuatu yang basisnya desain, fotografi, video editor dan sebagainya, ya lo fokusin sekarang. Kalau misalnya nanti lo diganti sama AI, bagaimana caranya lo bisa membalikan momentum itu lagi? Karena yang namanya waktu kita nggak bisa kembalikan, dan itu lo harus sadar. Lo mungkin hari ini bisa berjaya, besok belum tentu bisa berjaya, dan itulah saatnya lo harus tetap fokus sama momentum lo. Jadi kesimpulannya, hal yang pengen gue ucapin, selamat datang di kehidupan realita yang terkadang lo harus jatuh untuk menyadarinya, guys. See you.